Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Andriani dari kelas B Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara perdata, mulai dari pengertian hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, dan juga asas-asas hukum perdata. Mungkin langsung saja dari yang pertama, yaitu pengertian hukum acara perdata. Secara umum, hukum acara perdata itu adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hukum pengadilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata itu sebagai peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Yang kedua adalah sumber-sumber hukum acara perdata, yang dimana dapat ditemukannya ketentuan hukum acara perdata dan sumber-sumber hukum acara perdata ini masih banyak tersebar berbagai peraturan di perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada HIR yang diterjemahkan dengan RID, yaitu Reglement Indonesia yang diperbaharui. Yang kedua itu adalah RV, Reglement of the Bar Jelex Backs Furthering. Yang ketiga itu ada HIT, yaitu Reclaimment by Things Western. Yang keempat itu ada BW, yaitu Kitab Undang-Undang Perdata. Yang kelima itu ada MVK, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang keenam itu ada Undang-Undang Kepailitan dan Pembayaran Hutang. Dan yang ketujuh itu ada jurisprudensi. Yang kedelapan itu adalah peraturan Mahkamah Agung. Yang kesembilan ada instruksi dan surat edaran dari Mahkamah Agung. Yang kesepuluh adalah perjanjian internasional. Yang kesebelas itu ada doktrin. Yang kedua belas itu ada adat kebiasaan. Yang selanjutnya yaitu asas-asas hukum perdata. Hakim yang pertama yaitu hakim bersifat menunggu, artinya pengajuan gugatan itu berasal dari penggugat. Pengadilan atau hakim itu hanya menunggu diajukannya tuntutan oleh si penggugat. Yang kedua yaitu hakim yang bersifat pasif. Dalam memeriksa perkara, yang dimaksud dengan bersikap positif itu luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada asasnya itu ditentukan oleh pihak yang berperkara, itu ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan ditentukan oleh seorang hakim. Yang ketiga itu ada persidangan terbuka untuk umum. Dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 itu tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan semua sidang pemeriksaan pengadilan itu secara umum, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Kemudian masyarakat umum juga dapat mengikuti dalam persidangan tersebut, dapat mendengarkan dan dapat menyaksikan persidangan tersebut. Ketika persidangan itu dinyatakan persidangan terbuka. Yang keempat yaitu audi et altum et partem, yang dimana peradilan itu harus memperlakukan kedua belah pihak yang sama, memberi kesempatan yang sama pada kedua belah pihak dan memberi pendapatnya dan tidak memihak. Maksudnya si hakim itu tidak boleh memihak antara penggugat satu dengan penggugat dua. Jadi si hakim ini harus mempunyai sifat yang adil dalam sebuah peradilan. Yang kelima yaitu putusan harus disertai dengan alisan. Yang dimaksud disertai dengan alisan itu pertanggungjawaban hakim dari putusan terhadap masyarakat itu pihak pengadilan yang lebih tinggi sehingga mempunyai nilai yang objektif. Jadi putusan itu yang konkret gitu, yang mempunyai sifat yang objektif. Yang selanjutnya yang keenam yaitu beracara dikenakan biaya. Biaya yang dimaksud hal ini adalah untuk kepanitraan, biaya pengadilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan biaya lainnya. Tapi bagi yang tidak mampu untuk berprakara acara, itu boleh perkara itu diajukan secara cuma-cuma. Itu terdapat dalam pasal 273 RBG dan juga atau 237 HIR, yang artinya si penggugat itu
tidak mampu untuk membayar biaya perkara, itu dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya. Dan yang kedelapan itu ada trilogi peradilan, yang dimana sederhana, cepat, dan juga ringan biaya. Yang dimasukkan di sini dengan cepat, ringan, sederhana itu adalah hakim dalam mengadili sesuatu perkara itu harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan suatu perkara itu dalam waktu yang tidak lama, maksudnya dalam waktu yang singkat, agar biaya penanganan itu tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu mahal untuk si penggugat. Yang terakhir yaitu ada asas bebas dari campur tangan pihak dari luar peradilan, yang dimana di sini adalah hakim yang mempunyai otoritas atau otonomi yang harus dijaga agar proses peradilan itu dapat berjalan sesuai dengan sasaran si hakim. Jadi si hakim itu tidak boleh terpengaruhi oleh hal-hal yang di luar peradilan, atau si hakim tidak boleh terprovokasi oleh orang-orang yang berada di luar peradilan. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya kemukakan. Jika ada kesalahan itu murni dari diri saya dan tidak kemampuan saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel selanjutnya.